Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar saudara? Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, tanpa keras apapun. Mari pada kesempatan hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama. Kita awal ibadah kita dengan pujian pertolongan-Mu. Hati kami tenang Tuhan, karena kami tahu kami dapat berada di dekat-Mu Tuhan. Buat mata kami dan hati kami selalu tuju pada Engkau, Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita ulangi pujian dari awal. Hatiku tenang karena kita berada di dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi, pertolongan Tuhan, pertolongan-Mu
sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, melayakan kami Bapak, untuk kami dapat beribadah bersama di tempat ini Bapak, pada hari ini Bapak. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Kiranya hanya Kau saja Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama-Mu kami berikan hati kami seluruhnya hanya bagi-Mu. Kami berdoa syukur, haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Dimanapun kita berada, tetap ada sukacita dalam hidup kita, amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Kita nyatakan Tuhan kita sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tidak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan jempol kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Karena apa saudara? Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kita imani saudara ya. Amin. Hari berganti hari, kita tetap dan kasih Tuhan. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Kita berikan jempol terbaik kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layakan kami Bapa hingga kami akan mendengarkan penerangan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap waktu bersama dengan Tuhan.
untuk hidup di kebenaran-Mu Bapa, melalui firman yang Kau sampaikan. Haleluya. Bersama
dalam doa. Terima kasih Tuhan, itulah doa dan kerinduan kami, bahwa kami rindu setiap waktu Tuhan menggenapi kebenaran-Mu Tuhan, melakukan kebenaran-Mu, bukan dengan kekuatan kami, namun dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menyadari bahwa kami manusia tidak ada apa-apanya jikalau kami tidak memiliki Engkau. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang memimpin menuntun kehidupan kami, dan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, jamah hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah hikmat dan marifat yang daripada Tuhan ada bagi kami, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini sungguh-sungguh firman yang keluar dari Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-71. Kalau kita baca semua Mazmur 71 ini dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Namun di sini saya tidak akan membacakan semuanya, namun akan saya bacakan seiring dengan pemberitaan firman yang akan disampaikan. Saya akan memberi judul untuk khotbah saya pada hari ini adalah Tuhanlah pengharapanku. Ya, yang diambil dari tadi ya, Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Namun saya mengambil ayat emas di sini adalah di ayatnya yang kelima yang berbunyi seperti ini. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, tipe atau genre daripada Mazmur 71 ini adalah Mazmur keyakinan ya, yang ditulis oleh Raja Daud. Dan dari judul perikop ini kita bisa mengetahui ya, bahwa Daud menuliskan Mazmur ini di masa tuanya, karena judul perikopnya adalah doa minta pertolongan di masa tua ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita berbicara mengenai masa muda daripada Daud, kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala kambing domba di dalam keluarganya ya. Kalau kakak-kakaknya laki-laki itu adalah seorang prajurit. Namun Daud belia diperintahkan oleh Isai ayahnya untuk menggembalakan kambing domba di padang gurun. Ya, namun di antara saudara-saudara yang lain, justru ya Allah memilih Daud secara langsung, karena Daud dikatakan berkenan di hati Allah untuk menggantikan Saul memerintah, dan juga Tuhan memerintahkan kepada Nabi Samuel untuk mengurapi dia sebagai raja. Saat itu Daud yang masih muda belia ini diragukan ya, baik oleh Isai ayahnya ya, sehingga dia tidak diikut sertakan ketika Samuel datang ke rumahnya. Dia juga diragukan oleh saudara-saudaranya dan oleh Raja Saul ketika dia ingin menghadapi Goliat. Ya, bahkan ketika Goliat berhadapan dengan Daud, dia menghinanya karena dilihatnya Daud masih muda dan kemerah-merahan. Namun kita tahu Daud memenangkan pertarungan dengan Goliat ya, melalui kepercayaan Daud kepada Tuhan dan dengan pertolongan serta penyertaan Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, meskipun Daud telah diurapi oleh Nabi Samuel ya, dan roh Tuhan berkuasa atasnya, tidak langsung otomatis menghantarkan Daud untuk duduk di kursi kerajaan. Ia harus melalui berbagai ujian dalam hidupnya. Ia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang berusaha untuk membunuh dia, sehingga juga ia terusir dari tempat tinggalnya. Ia juga memiliki pengikut yang sama-sama bermasalah. Bahkan pada satu kali
para pengikutnya juga mengancam dia ya, bahkan mengancam dia dan lain sebagainya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, namun ujian inilah yang membentuk dan memproses hidup Daud supaya ia belajar mengintrospeksi dan mengoreksi diri ya, untuk membentuk karakter dan semakin meningkatkan pengenalannya. Itu yang penting ya, dan iman percayanya akan Allah Israel yang dahsyat. Dari sejak masa muda, Daud telah banyak merasakan pertolongan dari Allah yang senantiasa meluputkannya dari maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dia dikatakan biji mata Tuhan. Daud sendiri juga adalah orang yang mencintai Tuhan, bergaul erat ya dengan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Namun Daud juga adalah manusia biasa yang tidak terluput dari dosa dan melakukan pelanggaran. Tapi kita tahu Bapak Ibu, Daud merupakan orang yang peka dan cepat menyadari dosanya serta bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pelanggarannya yang berat, yang berkenaan masalah Batseba, istri daripada Uria, maka anak dari hasil perzinahannya dengan Batseba mati kena tulah. Ada pelecehan seksual dan juga pembunuhan di dalam keluarga Daud, serta pemberontakan. Bahkan telah dinubuatkan bahwa pedang tidak akan undur dari keluarganya, dan itu nyata terjadi dan dialami oleh Daud. Bahkan sampai masa tuanya, ketika dia menuliskan Mazmur ini, Mazmur 71, dia sedang mengalami kesesakan ya. Kemungkinan saat itu dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom anaknya yang memberontak terhadap dia. Dia mempunyai banyak musuh ya, yang tidak suka terhadapnya, serta orang-orang yang ingin mengincar nyawa dan mengikhtiarkan celakanya. Namun ia senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus ya, dalam Mazmur 71 ini Daud mengawali doanya dengan pengakuan akan segala keterbatasan yang dimilikinya, yaitu sebagai orang yang butuh perlindungan Tuhan ya. Allah sebagai gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Yaitu ada di dalam Mazmur 71 ayat 1 sampai 3. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Daud mengambil kata-kata ini dari Mazmur 31 sebagai ungkapan keyakinannya yang kuat kepada Allah. Dia mengenal Allah sebagai tempat perlindungan dan gunung batu keselamatannya. Sebagai manusia yang terbatas, Daud membutuhkan Tuhan yang penuh kuasa dan yang tidak terbatas untuk menjalani setiap proses kehidupannya dengan baik. Di sini ada beberapa permintaan Daud ya, yang tercatat adalah dalam doanya ya, yang merupakan keyakinannya adalah supaya dia jangan sekali-kali mendapat malu, supaya ia dilepaskan dari cengkraman tangan para musuhnya. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu, dan supaya ia dapat mendapatkan ketenangan dan keselamatan di dalam Allah, supaya dia selalu memiliki alasan untuk mengucap syukur kepada Allah dan dapat terus melakukan pujian penyembahannya kepada Allah. Ia katakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dan supaya ia tidak ditinggalkan di tahun-tahun kemundurannya, di masa tuanya. Ia katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi perasaan naluriah mengenai kelemahan tubuh yang sudah dimakan usia, di usia tua, tubuh Daud yang mungkin pada saat muda kuat,
ya, dan pikiran yang dulu cemerlang, penglihatan tajam, suara lantang, dan tangan dan kaki yang cekatan itu ya berkurang, ya, merosot. Hidupnya terus berlanjut, tetapi kekuatannya habis. Kalau dalam Mazmur 90:10, yang tersisa hanyalah kesukaran dan penderitaan, ya. Keinginan Daud yang mendalam untuk terus bisa merasakan hadirat Allah ada di dekatnya ketika dia sedang mengalami kelemahan-kelemahan itu. Tuhan, janganlah membuang aku, janganlah meninggalkan aku. Hal ini menegaskan, ya, bahwa dia menganggap dirinya celaka jika Allah meninggalkannya. Bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Apakah kita merasa kehilangan ketika kita jauh dari hadirat Allah? Kita merasakan kebimbangan. Oleh sebab itu, mari tetap berada terus mendekat kepada hadirat Allah, karena Allah tidak akan pernah pergi menjauh daripada kita. Bapak Ibu, Allah lah yang menjadi kekuatan Daud. Dengan keyakinan inilah Daud berdoa, "Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Janganlah sekali-kali aku merasakanmu menjauh dariku, sebab jika begitu, aku akan sangat merana." Jadi berdasarkan pengalamannya dengan Allah, dalam doanya, Daud dengan sepenuh hati meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Pengasih dan penuh keadilan. Ya, ini adalah sebuah doa yang penuh dengan iman, ya, bahwa Allah akan melepaskan dan menyelamatkan dia. Ya, di dalam ayat 2, ayat 4, Allah yang sanggup meluputkan dia, ya, dari berbagai serangan orang fasik. Ya, dia mengungkapkan keyakinannya akan Allah. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 1, ayat 3, ayat 5, dan ayat 7. Allah adalah Allah yang dapat diharapkan. Allah tempat dia bertopang sejak dalam kandungan, di dalam ayat 6, ya. Sejak masa muda, mulai dari kandungan, dari perut ibuku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, prasa-prasa paralel ini adalah untuk menegaskan keyakinan Daud bahwa Allah telah selalu bersamanya dan akan selalu terus bersamanya. Ada bagi Daud, ya, Allah adalah pelindung yang kuat, Allah yang setia, ya. Daud tetap berharap bahwa Allah tidak akan membuangnya atau menjauh darinya, dan bahwa musuh-musuhnya lah ya justru yang nantinya akan mendapat malut, ya. Daud percaya akan keadilan Allah dan juga akan kedaulatan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam masa tuanya Daud sudah banyak makan asam garamnya, sudah banyak pengalaman hidup. Kita bisa membaca, ya, bahwa selama hidupnya dia bukan hanya merasakan sukacita dan kebahagiaan saja, tapi Daud juga mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Namun sampai masa tuanya, Daud tetap memelihara iman dan keyakinannya kepada Allah, karena dia sudah banyak merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan, penyertaan, kasih setia dari Allah yang menjadi sumber pengharapannya sejak masa muda. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, kita sebagai orang percaya tentunya juga tidak selalu berada di dalam kehidupan yang mulus atau hanya mengalami kesenangan saja tanpa ada masalah atau tanpa mengalami persoalan hidup. Kita bisa melihat contoh daripada Daud, ya, sampai masa tuanya pun dia masih mengalami kesulitan. Namun seperti Daud yang memiliki pengharapan yang kokoh hanya kepada Allah dan senantiasa percaya bahwa Allah sanggup menolongnya dan membebaskan dia dari segala masalah, demikianlah juga seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara bersikap sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Masih mudakah kita? Atau sudah menjelang usia senja seperti Daud? Atau sudah lebih tuakah dari Daud? Di dalam jemaat GBIS Hosana
ada beberapa jemaat Tuhan yang sudah berusia 80 tahun ya, bahkan lebih. Sedangkan Daud dikatakan meninggal usia 70. Biarlah kiranya contoh dari iman Daud ini dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi permasalahan kita, ketika kita masih muda, mungkin masalahnya ya bisa pendidikan, bisa pekerjaan, pasangan hidup, ya, di dalam rumah tangga, anak-anak, keluarga, dan sebagainya. Masalah orang tua biasanya mungkin merasa sendiri, ya, merasa kurang diperhatikan oleh anak-anak, karena mereka sibuk mengurusi urusan mereka masing-masing. Mungkin juga merasa, sudah mengurus mereka dari kecil supaya dibesarkan dengan perjuangan dan kasih. Giliran sudah tua, mereka merasa ditelantarkan, ya, dan tidak dipedulikan. Apalagi kalau sampai dititipkan di panti jompo. Ya, mungkin juga ada orang-orang yang sudah menjadi janda atau duda, hidup seorang diri, menderita sakit penyakit dan berbagai masalah lainnya. Atau bisa saja berada dalam satu keluarga yang utuh namun masih dibebani oleh masalah keluarga yang membutuhkan bantuan mereka sebagai orang tua. Mungkin disuruh ngurus cucu, ya, masih harus memikirkan ekonomi, masih berlelah-lelah dan sebagainya. Namun seperti Daud katakan dalam ayat mas kita, Mazmur 71 ayat 5, sebab Engkaulah harapanku ya Allah, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kita bisa belajar untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa menaruh harapan kita dengan terus percaya kepadanya. Di dalam nats yang tadi kita baca, Mazmur 71 ayat 5 itu dengan jelas menyatakan bahwa kata harapanku itu sejajar dengan kata kepercayaanku. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi keperharapan sejajar dengan kepercayaan. Artinya bahwa ketika kita berharap kepadanya, kita juga harus menaruh kepercayaan kita kepadanya dengan penuh keyakinan. Daud memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan karena dia telah merasakan pemeliharaan ilahi yang penuh dengan kemurahan dari semasa kelahirannya. Oleh sebab itu dia hanya berharap kepada Tuhan. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan. Bagi Daud, Tuhan itu adalah pengharapannya. Tuhan itu adalah kepercayaannya. Dan Tuhan itu adalah penolongnya. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian? Siapakah Tuhan bagi kita? Mari kita juga bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah pengharapanku, Tuhan adalah kepercayaanku, dan Tuhanlah penolongku. Percaya. Apa arti percaya? Ketika kita percaya, artinya kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tidak bimbang dan tanpa keraguan, tidak khawatir, tidak memikirkannya kembali. Tidak memikirkan kembali di sini bukan berarti bahwa kita hanya fasik dan tidak berbuat apa-apa, ya. Karena sebagai manusia tetap ada tanggung jawab, ada bagian kita, bagaimana usaha kita untuk kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan dan juga pergumulan hidup. Artinya tetap kita mencari solusinya bagaimana, ya, dengan tentunya tetap berserah, berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita percayai tersebut tidak akan pernah mempermalukan kita. Daud percaya bahwa dia tidak akan dipermalukan karena kebergantungannya kepada Allah, dan tidak pernah dikecewakan karena pengharapannya di dalam dia. Tidak akan sia-sia orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita harus percaya
kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Allah, tentunya kita akan berpengharapan, ya, kita akan memiliki pengharapan hanya kepada Allah saja. Namun pertanyaannya, apakah ketika kita berharap dan percaya kepada Tuhan, maka pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah kita bisa langsung dengan instan diselesaikan? Ya, mungkin untuk beberapa orang bisa iya, ya, ketika dia berdoa, dia langsung mendapatkan jawaban. Tuhan langsung menyelesaikan permasalahannya. Tapi juga ada banyak juga yang tidak secepat itu, ya. Oleh sebab itu, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita juga harus memiliki kesabaran. Berharap kepada Tuhan dengan sabar menunggu, sabar menanti jawaban Tuhan, itulah suatu pengharapan. Ya, biasanya kalau manusia itu kan suka nggak sabaran, ya, apalagi kalau harus menunggu. Kita biasanya ingin cepat-cepat dapat jawaban, ya, ingin cepat-cepat dapat jalan keluar, ya, ingin cepat-cepat beres segala-galanya, ya, pokoknya inginnya yang instan saja, ya. Menunggu adalah memang suatu hal yang paling membosankan, ya, paling menjengkelkan, menjenuhkan, bahkan terkadang capek, ya, apalagi menunggu keluar daripada kesulitan, ya, masalah hidup, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak sabar. Mungkin di antara kita menggerutu, frustasi, mungkin bahkan marah dan berhenti untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mau lihat di ayat 14, ya, Daud katakan di situ, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Walaupun kita tahu dia dalam berbagai tekanan dan mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa dalam hidupnya, namun dia tetap memelihara iman, ia tetap memelihara keyakinannya kepada Allah, dan dengan sabar menantikan pertolongan Tuhan, dan selalu memuji kebesaran Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman dia yakin gadanya dan tongkatnya selalu menghibur aku. Bapak Ibu, menaruh harapan kepada Tuhan berarti juga harus memiliki kesabaran bagi waktu Tuhan. Dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, marilah kita menyerahkan semuanya dalam kehendak-Nya, tentunya melalui seluruh kebenaran daripada firman-Nya. Supaya kita dapat bersabar, kita juga harus menempatkan harapan kita di dalam kasih setia-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 22 yang A dikatakan, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allah. Aku pun mau menyanyikan nyanyian syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allah. Daud mengakui Allah sebagai Allah yang setia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah, dan tentunya tidak akan pernah mengecewakan kita. Satu hal, ya, suatu harapan yang pasti, karena kasih setianya selalu nyata bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Dalam pengharapan juga harus ada sukacita, ya, sehingga kita akan bersabar dalam kesesakan. Dalam pengharapan, ketika kita kokoh berpegang pada dasar yang benar, yaitu Kristus, ya, Tuhan kita, terus bersekutu dengannya, percaya kepadanya, terus menjadikannya tempat berteduh melalui iman dan doa serta keyakinan bahwa Allah sebagai gunung batu yang tidak akan pernah rubuh dan juga tidak akan dapat diruntuhkan oleh kuasa manapun juga. Luar biasa Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semakin hari usia kita semakin bertambah, ya, daya ingat dan konsentrasi juga mengalami penurunan.
Suasana hati juga mungkin dipengaruhi oleh emosi yang tidak stabil, naik turun ya, karena berbagai kemerosotan fungsi tubuh. Si musuh dengan berbagai taktik masih akan terus menyerang, menggoda, menghimpit kita. Lalu akankah kita terkapar? Tidak. Vitalitas iman kita tidak tergantung pada kondisi manusiawi kita, tetapi pada sang gunung batu ya, dalam ayat 3 katakan, yang telah menopang sejak kita dalam kandungan ibu dan sampai kita tua, dan ia tidak akan pernah berubah. Maka saat kegentingan usia lanjut mulai mengintip, hanya dalam keperkasaan Allah kita dimampukan untuk memasyurkan namanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, apakah benar orang yang sudah tua itu bisa ditinggalkan Tuhan? Apakah Tuhan melupakan kita ketika saat kita rambut kita memutih? Jawabannya tentu saja tidak ya. Karena Tuhan Yesus katakan, karena Allah katakan di dalam firman-Nya, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Bapak Ibu, pengalaman masa muda bersama Tuhan itu mendukung keyakinan daripada Daud bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Pengalaman penyertaan Tuhan di masa lampau itu menjadi pegangan bagi kita dan memantapkan tekad Daud untuk tetap melayani Tuhan sampai di masa usia senja. Kasih setia dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak bosan memakai kita untuk melayani Dia. Oleh karena itu, jadikanlah masa tua kita sebagai contoh bagi orang di sekeliling kita untuk melihat bahwa usia lansia itu bukan penghalang ya untuk kita melayani Tuhan dengan setia dan benar. Fisik boleh menurun, tetapi semakin matang usia, semakin iman, pengharapan, pujian, dan semangat kita untuk melayani Tuhan harus terus meningkat. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita boleh mencontoh Daud ya, yang senantiasa belajar menjalani hidupnya dengan terus memelihara iman dan pengharapannya di dalam Tuhan. Meskipun sepanjang kehidupannya banyak sekali mengalami tantangan dan rintangan yang memberatkan hidupnya, namun dia selalu bersandar hanya kepada Tuhan sebagai gembala dan gunung batu yang kokoh, sehingga Daud tetap tegar, tetap bersabar dalam menghadapi setiap permasalahan hidupnya dan percaya akan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, sehingga sukacita itu tetap ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar dari Daud yang senang menyembah Tuhan, mencintai hadirat-Nya, yang memiliki hubungan pribadi melalui doa-doanya kepada Tuhan, yang senantiasa menyertai, menolong, dan membuatnya berhasil di dalam menghadapi masalah, dan dia tampil sebagai pemenang. Bapak Ibu, keyakinan dan pengharapan penuh kepada Tuhan itu membuat kita senantiasa percaya akan perlindungan Tuhan yang sempurna sampai usia tua, bahkan sampai kita menutup mata. Ada berkat yang nyata bagi Daud, yaitu adalah bahwa karena kasih setia Tuhan tidak akan hilang daripadanya, maka keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selamanya di hadapan Allah, dan tahtanya itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kita teringat akan tahta dan kerajaan Kristus yang kokoh untuk selama-lamanya bagi kita semua, umat yang percaya dan senantiasa berharap kepadanya. Jadi apapun yang menjadi persoalan kita ya, apapun yang kita alami, seberat apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita harus ingat bahwa Tuhanlah pengharapan kita, dan pada akhirnya kita semua akan mendapatkan kemuliaan di dalam Tuhan, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan yang di surga bersama dengan Kristus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu.
Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami terus percaya, agar kami terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami, sebab Engkau adalah Allah yang setia. Engkau juga Allah yang perkasa, Engkau yang penuh kuasa. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki relasi yang khusus dengan Engkau, sehingga iman dan percaya kami terus dikuatkan, iman dan pengharapan kami terus diteguhkan, sehingga kami tidak tawar hati, sehingga kami tidak khawatir akan hidup ini, sehingga kami tidak gelisah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami, sampai masa tua kami, dan bahkan sampai kami dipanggil pulang oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang teguh, yaitu kami akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya di dalam kekekalan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan membawa firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi suatu pesan dari hati Allah sendiri yang mengubah hidup saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari Jumat 20 November ada komsel online pukul 19 sampai dengan pukul 21. Kemudian pada hari Minggu 23 November 2020 ada ibadah onsite di Jalan Mangga. Dan untuk sementara sekolah minggu dan lansia akan dilayani secara online. Doa syafaat tiap-tiap jemaat saling mendoakan dan berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GBS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBS HAM mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, kemudian cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga. Demikian pengumuman. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.